Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Saya dari kelompok 2 mewakili para anggota kelompok saya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Najatul Asna dengan NIM AHI 122. Di video ini saya akan memberikan tutorial tentang cara penggunaan Emerald Insight agar kalian yang baru pertama kali menggunakan jurnal ini tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Saya akan memberikan langkah-langkah atau tahapan agar lebih efektif dan cepat dalam mencari informasi lewat beberapa fitur di portal jurnal Emerald Insight. Pernah nggak sih teman-teman mengalami kesulitan dalam mencari jurnal? Apalagi kita sebagai mahasiswa, pastinya kita diharuskan mencari referensi yang terpercaya. Biasanya kalian tuh cari informasi di mana sih? Wikipedia, ChatGPT, atau dari blog-blog yang kalian tidak tahu asal-usulnya. Nah, sekarang saya akan merekomendasikan salah satu website jurnal terpercaya yang juga udah dilanggan Undip. Nama jurnalnya yaitu Emerald Insight. Kalian pernah dengar nggak Emerald Insight itu apa? Jadi, Emerald Insight itu adalah salah satu database e-jurnal yang dilanggan Perpustakaan Universitas Diponegoro dan digunakan dalam bidang manajemen, bisnis, pendidikan, kajian perpustakaan, pelayanan kesehatan, dan keinsinyuran. Emerald Insight adalah sebuah penerbit ilmiah buku dan jurnal akademik dalam bidang manajemen, bisnis, pendidikan, kajian perpustakaan, pelayanan kesehatan, dan keinsinyuran. Yang pertama, buka SSO Undip, lalu ke jurnal yang dilanggan Undip. Setelah itu akan muncul hasil web. Pilih yang bertuliskan Emerald Insight. Setelah itu kita masuk ke halaman Pack Emerald Insight. Oke. Nah, ini tuh fitur pencarian auto-complete. Nah, fitur pencarian auto-complete adalah fitur yang memudahkan pengguna untuk bisa mendapatkan saran atau rekomendasi pencarian saat pengguna sedang mengetik query atau kata kunci ke dalam mesin pencari. Fitur ini bisa membantu pengguna yang masih bingung atau belum mendapatkan query yang cocok. Kita akan mencoba fitur auto-complete pada Emerald Insight. Di sini saya menggunakan query atau kata kunci literasi. Literasi. Nah, ternyata muncul beberapa rekomendasi yang bisa terhitung. Oke, selanjutnya kita membahas yang page first. Nah, ini adalah page first. Page first itu adalah fitur yang disediakan oleh Search Engine yang membantu mengurutkan dan menyajikan hasil penelusuran yang relevan dengan kata kunci yang diinputkan. Pengaturan dalam Emerald Insight dapat berdasarkan relevansi terlama hingga yang terbaru. Di sini saya akan mencoba fitur Base First pada portal Emerald Insight. Pertama, kita mengetikkan kata kunci literasi skill. Setelah itu, kita klik source. Di sini kita bisa memilih hasil berdasarkan relevansi terbaru dan terlama. Nah, ini. Jika memilih berdasarkan relevansi terbaru, maka hasil yang berada di bagian atas adalah hasil yang paling relevan dan terbaru sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Selanjutnya adalah federated source.
Feeder Data Search adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran informasi di beberapa database di sebuah portal jurnal. Dengan adanya fitur ini, kita bisa melakukan multiple database dengan hanya menggunakan satu query saja. Namun di jurnal Emerald Insight tidak mempunyai fitur ini, karena fitur ini hanya tersedia di portal jurnal EPSOHOT dan ProQuest. Selanjutnya adalah fitur faceted navigation. Fitur inilah yang mengantarkan kita kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Fitur ini dapat memperbaiki dan mengklasifikasikan query yang sudah dimasukkan. Tujuannya untuk mempersempit hasil temuan sehingga mudah untuk ditemukan. Pertama-tama, kita sudah menentukan query yang akan kita gunakan, yaitu literasi skill dan library school. Setelah itu, di bagian sebelah kanan kita dapat menemukan pilihan tahun jurnal, jenis konten, dan tipe akses. Nah, itu merupakan bagian dari fitur faceted navigation. Nah, kita tinggal menyesuaikan apa yang ingin kita temukan. Misalnya, kita ingin mencari jurnal dengan tahun terlama. Misalnya tahun 2014, kita melakukan pencarian dan hasilnya akan semakin sedikit. Sehingga kita akan lebih mudah dalam memilih artikel yang kita tuju. Selanjutnya adalah fitur pagination, adalah fitur penomoran halaman yang dilakukan secara berurutan. Nomor-nomor halaman ini biasanya terletak di bagian atas atau bawah di halaman situs. Pagination memberikan pengalaman navigasi result yang nyaman bagi pengguna. Setelah mengetikkan query atau kata kunci pada search box, maka akan terlihat hasil-hasil yang terpanggil. Fitur pagination terdiri dari line takeout yang berisi tentang judul, abstrak, dan lain-lain, yang dapat membantu untuk memilih artikel yang sesuai dengan query atau kebutuhan informasi kita. Nah, ini adalah fitur pagination. Dan selanjutnya adalah fitur actionable results. Nah, fitur ini merupakan fitur yang disediakan oleh Zen untuk menikmati hasil pencarian dengan berbagai format seperti HTML, PDF, dan lain-lain. Nah, kita bisa membuka dengan format PDF. Oke, kita buka dengan format PDF. Nah, fitur ini yang dinamakan Actionable Results. Fitur yang berguna untuk mendownload atau mereview artikel yang akan kalian baca. Nah, ini. Yang selanjutnya adalah basic search dan penerapannya. Apa sih basic search itu? Nah, basic search itu adalah fitur pencarian yang sudah biasa kita gunakan melalui search box secara langsung. Pada Emerald Insight, Basic Search ada pada tampilan pertama kali saat website dibuka. Nah, ini adalah Basic Search. Nah, untuk penerapannya adalah di sini saya akan memasukkan query literasi skill. Literasi skill. Nah, lalu muncullah bermacam-macam search results dari query yang tadi kita masukkan. Nah, ini search results. Yang selanjutnya adalah fitur Adventure Source. Adventure Source merupakan fasilitas penelusuran yang menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian atau penelusuran berdasarkan kata atau angka yang dimasukkan. Nah, fitur Adventure Source berada di sebelah kanan dari search box. Kan ini search box. Nah, ini sebelah kanannya adalah Adventure Source. Nah, ini kita klik
Lalu muncul, nah ini muncul all emerald content, journal artikel, book parts, case studies, terus early guide, experts briefing, years all content. Nah ini. Selanjutnya adalah fitur browse. Pada fitur ini, Emerald Insight menyediakan dua sarana temu kembali. Yang pertama itu fasilitas pencarian atau searching, yang kedua itu fasilitas browsing. Fitur browsing digunakan untuk melihat koleksi yang dicakup dalam database dari segi jenis terbitan atau buku, jurnal, dan dari subjek. Fitur browsing ini tidak dilakukan untuk melakukan pencarian yang spesifik, tetapi melihat secara umum judul koleksi, baik judul jurnal maupun buku. Nah, ini adalah fiturnya, browse. Oke, browse all content. Selanjutnya adalah komparasi basic dan advanced search. Nah, literasi skill in library school adalah dua kata kunci yang diterapkan dengan fitur basic dan adventure resource pada portal Emerald Insight. Langkah pertama yaitu menggunakan basic source terlebih dahulu. Sebagai permulaan, dua kata kunci tersebut dikembangkan untuk menjadi kalimat yang saling berkaitan. Kalimatnya yaitu literasi skill in library school. Yang kemudian muncul 7.000 hasil yang terpanggil. Untuk melakukan kombinasi pencarian, kita mencoba lagi dengan menambahkan booleans dengan dua query, literasi skill and library school, menggunakan adventure source. Dan kita akan mengatur tahunnya. Nah, ini tahun 2013 sampai 2023. Nah, klik enter. Maka akan muncul rekal dari query yang kita masukkan tadi dan muncul 4 hasil. Jika kita menggunakan kata kunci literasi skill or library school, kita klik enter dulu. Maka akan muncul banyak hasil penelusuran, yaitu 1000 hasil. Nah, jika kita bandingkan rekal yang didapatkan dari basic source, kita mendapatkan 7.000 hasil. Hal ini dikarenakan pada basic source, kami menggabungkan kedua kata kunci dengan dipisahkan oleh kata penghitung. Oleh sebab itu, hasil yang terpanggil menjadi banyak. Sedangkan pada advanced search mendapatkan 4 hasil. Hal ini disebabkan karena advanced search kita buat dalam kurun waktu 10 tahun, mulai dari 2013 sampai 2023, yang membuat hasil publikasi menjadi lebih ringkas dan sedikit. Nah, kesimpulannya adalah dengan menggunakan portal Emerald Insight, para mahasiswa akan sangat terbantu dalam menemukan jurnal, buku maupun informasi lainnya, terutama untuk mahasiswa yang merasa kesulitan saat mencari jurnal yang relevan. Dan juga fitur-fitur pada Emerald Insight ini sebenarnya mudah digunakan jika kita benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, sangat penting untuk bisa memahami dan mempelajari fitur-fitur pada jurnal Emerald Insight untuk keperluan dalam menelusur kebutuhan informasi. Fitur akhir dari rangkaian penelusuran informasi pada jurnal Emerald Insight adalah pada fitur Actionable Resource, yang mana berguna untuk melihat secara keseluruhan isi dari artikel atau jurnal yang kita pilih sesuai kebutuhan informasi kita. Bisa dengan cara mendownloadnya. Emerald Insight dapat dengan mudah dan gratis ditelusur lewat aplikasi SSO untuk mahasiswa Universitas Diponegoro dan juga lewat Perpusnas dengan mendaftarkan diri sebagai anggota terlebih dahulu. Sampai sini dulu penjelasan dari saya mengenai syarat izin pada portal jurnal Emerald Insight. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dengan adanya video ini diharapkan dapat memudahkan kalian dalam mencari kebutuhan informasi berupa artikel atau jurnal dengan lebih cepat dan tepat. Karena sebagai mahasiswa kita harus pintar dalam memilah sesuatu informasi agar informasi tersebut selalu
berdasarkan dengan fakta dan keterangan terdahulu, serta nantinya tidak akan memberikan suatu informasi yang tidak diketahui kejelasannya. Terima kasih. See you teman-teman.